sekarang di GBI juga, sekarang sudah pindah di GBI New Life. Jadi ya sama kita GBI sekarang. Oke, semua siap mendengar firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Oke. Semoga saya nggak lama-lama supaya kita semua yang penting Tuhan berbicara kepada setiap kita. Saya tahu setiap kita datang dengan banyak persoalan, banyak kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi seperti tadi yang kita udah nyanyi, saya percaya kalau kita hari ini ada semua cuma hanya karena kasih setia Tuhan. Kita kalau saya ingat dulu kalau waktu saya kecil, saya diajari gereja ini kamu harus rajin ke gereja supaya kita diberkati, supaya kita diluputkan dari masalah. Sampai akhirnya saya menjalani kehidupan pelayanan saya ada di satu fase di mana saya berpikir bahwa kalau saya nggak rajin ke gereja, kalau saya alami masalah, mungkin karena saya lagi bolong-bolong di gereja, saya nggak ibadah minggu, saya nggak lagi bolong-bolong. Jadi saya berpikir kesetiaan dan anugerah dan berkat Tuhan itu didasarkan sama apa yang saya lakukan di hari Minggu. Kalau saya nggak rajin, kalau saya alami musibah, jangan-jangan saya nggak perpuluhan, jangan-jangan saya lupa kasih persembahan, jangan-jangan saya lupa datang ke gereja. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang mengukur memberkati kita hanya berdasarkan kelakuan kita, Bapak Ibu, kita semua nggak akan ada di sini. Mungkin ini terdengar cukup aneh, tapi saya percaya kesetiaan Tuhan tidak diukur dari itu. Sama seperti halnya keselamatan diberikan sama kita bukan karena perbuatan kita. Setia Tuhan, keselamatan diberikan. Tuhan tahu nggak kalau Tuhan memberikan nyawanya menyelamatkan kita, satu kali kita akan berbuat dosa lagi, Tuhan tahu nggak? Kenapa kok Tuhan tetap berikan? Karena setianya tidak pernah berubah. Alkitab berkata, Tuhan tidak dapat mengingkari janjinya. Dia seringkali kita nggak setia, Tuhan akan tetap setia. Setuju katakan? Jadi saya percaya bukan berarti gini, berarti aku nggak perlu ibadah supaya kan katanya tadi nggak perlu ibadah nggak apa-apa. Kesetiaan Tuhan itu jangan salah. Ini yang saya mau sampaikan. 1 Timotius ayat pasal yang ke-6. Saya minta tolong pemain keyboard itu nggak giringi. Kalau diiringi nanti saya nyanyi terus. Atau kita nyanyi aja. Enggak. Ayo kita 1 Timotius pasal yang ke-6. Saya minta maaf dulu, saya pakai topi karena rambut saya udah almarhum duluan gitu. Jadi daripada Bapak Ibu melihat kemuliaan Tuhan bersinar di tengah-tengah sini, jadi saya daripada terganggu, maaf saya pakai topi saja. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 12. Itu bacaan kita hari ini. Saya bacakan semua dulu. 1 Timotius pasal yang ke-6 berkata begini, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sampai di sini. Kalau Bapak Ibu yang suka dengan catat khotbah, saya kasih tema ibadah yang diperkenan Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, jadi ibadah itu buat apa gitu? Kan katanya kalau ibadah nggak menentukan kita diberkati, nggak menentukan kita luput dari masalah, terus ngapain kita ibadah? Paulus mencatat begini di ayat yang ke-6, saya ulangi, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup
memberikan keuntungan yang besar. Dalam arti kata begini, ibadah sendiri itu mendatangkan keuntungan bagi kita, dan Kristus itu cukup bagi kita. Ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, saya percaya kita tuh sebenarnya nggak butuh apa-apa lagi. Kristus itu cukup bagi kita. Itu yang mau Paulus sampaikan di ayat ini. Jadi ketika kita beribadah, ibadah sendiri kita datang ini, hari ini kita beribadah, itu kita mendapatkan keuntungan bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu cukuplah bagi kita. Oleh karena itu kita berkumpul bersama-sama. Ada ayat lain berkata jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya ingat waktu zaman COVID gitu ya, waktu pasukan COVID menyerang, terus kita semua ibadahnya online. Gitu. Banyak orang kadang-kadang berpikir, wah ibadah offline ini akan tergantikan dengan ibadah online satu hari. Jadi gereja tuh bahkan makanya ada yang bikin ibadah metaverse lah apa gitu, karena mereka takut nanti kalau COVID itu sudah hilang pun orang-orang juga gak akan mau datang ke gereja. No. Saya percaya 1-2 orang berkumpul Tuhan hadir. Dan saya percaya hari-hari ini pun buktinya semua gereja nggak ada yang tutup kan. Ibadah itu diadakan memang untuk kita bertemu dengan Tuhan yang membuat kita dan memberikan kita rasa cukup. Saya ingat dulu di pelajaran ekonomi waktu saya sekolah, ya 2-3 tahun lalu ya. Sekolah di ibadah ya itu beberapa belas tahun yang lalu. Jadi saya sekolah dulu ada pelajaran ekonomi, dikatakan di manusia itu nggak pernah puas, akan selalu pengen terus gitu. Itulah dasarnya manusia. Gaji 3 juta. Oh, saya ingat dulu kalau awal-awal gaji 3 juta. Gaji 3 juta cukup tuh makan ya. Dinaikin 5 juta tetap berasa nggak cukup gitu. Oh, seandainya gaji saya dari 3 juta, wah saya seandainya gajinya 5 juta kan saya bisa beli ini, jadi cukup gitu ya. Kalau 3 juta kurang, begitu 5 juta kurang juga karena tagihan kartu kreditnya jadi 5 juta juga. Wah seandainya berarti wah ini harus lebih nih, gaji harus 10 juta, tagihan kartu kredit 10 juta juga gitu. Jadi kita itu manusia yang nggak akan pernah puas. Mau gaji berapapun, ketika kita nggak punya rasa cukup, it's never ending, nggak akan ada akhirnya. Makanya Paulus bilang, untuk kita punya rasa cukup itu pun anugerah. Untuk kita bisa dipuaskan, itu sebuah itulah pencapaiannya kita di dalam ibadah ini ketika Kristus memuaskan kita dan kita nggak pengen apa-apa lagi. Itulah tujuan. Kita lanjutkan. Ada satu quotes, Bapak Ibu yang suka quotes itu kata-kata bijak. Seorang Mahatma Gandhi bilang gini, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi nggak cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Karena manusia pada dasarnya nggak akan pernah puas. Oleh karena itu, kita bersyukur gitu. Kalau kita diajar sama Paulus untuk kita memuaskan diri dengan Kristus yang ada di dalam diri kita. Mau katakan amin. Amin. Oke. Ayat 7 berkata gini, kita datang dan meninggalkan dunia juga tanpa apa-apa. Kalau jiwa kita saja diselamatkan, masa yang lain Tuhan nggak beri sama kita. Kadang-kadang kita berapa banyak Bapak Ibu datang ibadah masih kepikiran gitu, besok bayar ini pakai apa ya, besok ini pakai apa, tagihan bulan depan. Ada, saya juga sampai hari ini kalau berdiri di sini pun saya juga berpikir ya, sama kita. Tapi
Alkitab juga mencatat di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34, nanti dibaca penuh di rumah ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nggak ada orang yang apa ya? Kalau kita pikir besok ini ngapain, besok gimana, kita nggak akan bisa menghidupi hari ini. Kita akan melewatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita hari-hari ini. Kalau hari ini pun kita ada pikiran besok, ya, padahal hari ini kita kumpul sama-sama, memuji Tuhan sama-sama, kita bangun hubungan sama-sama. Harusnya itu kita nikmati setiap hari. Saya percaya memang semua kita punya kekhawatiran, semua kita punya kebutuhan. Saya nggak menutup itu. Tapi oleh karena itu datanglah minta Tuhan untuk kita sadar gitu. Setiap kali ibadah kita sadar, oh ya Tuhan lebih dari semua. Aku percaya Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan itu cukup bagi kita. Lanjut di ayat yang ke-8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mari kita belajar di salah satu orang terkaya, bukan satu-satunya orang terkaya yang pernah hidup di dalam dunia. Teman saya namanya Salomo. Dia bilang begini, Amsal 30 ayat yang ke-8, kalau Bapak Ibu baca, Amsal 30 ayat yang ke-8 berkata begini, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini orang paling kaya yang pernah hidup dan pernah ada. Alkitab catat tidak akan ada lagi yang lebih kaya dari Salomo. Jadi ini juara dunia untuk lomba kekayaan paling banyak. Nggak akan pernah ada. Tapi dia bilang ayat yang jauhkanlah padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Karena dia tahu kekayaannya itu tidak bisa memenuhi rasa cukup di dalam dirinya. Betul kan? Seringkali kita berpikir, oh enak ya jadi orang kaya gitu. Kan seringkali kalau ada kata-kata yang muncul di memes di Instagram gitu ya. Memang kekayaan bukan segalanya, tapi jadi kaya itu enak gitu kan, intinya kan gitu kan. Tapi ketika semua kekayaan itu Salomo bilang itu nggak memuaskan rasa cukup di dalam diri. Oleh karena itu, kalau datang ibadah jangan kejar kekayaan. Datang minta berkat terus, Tuhan berkati. Kadang-kadang kita lupa gitu. Kalau kesehatan yang kita punya itu berkat. Iya. Waktu COVID itu, coba diingat-ingat. Ada satu bos yang punya pabrik oksigen meninggal karena kekurangan oksigen. Yang punya pabrik oksigen, suplai semua oksigen di Surabaya ini, di Surabaya, di Bogor, di Jawa Timur, nggak tahu lah, itu pokoknya pabrik oksigen terbesar. Dia kena COVID, meninggal karena kekurangan oksigen. Mau jadi seberapa kaya sih kita? Saya ngomong kayak gini bukan karena saya nggak ingin kaya. Saya nggak ada orang nggak ingin kaya. Saya kasih tahu nggak ada. Saya pun ya pengen kaya. Tapi belajar mencukupkan diri itu jauh lebih penting. Siapa yang nggak pengen punya uang berlimpah-limpah? Itu pengen. Apa artinya kita nggak boleh kaya? Enggak, boleh. Tapi ketika itu yang jadi tujuanmu di dalam ibadah, dalam hidup, akhirnya kita jadi salah jalan. Saya masuk ke poin saya yang kedua. Ibadah yang diperkenan Tuhan. Yang pertama tadi ibadah yang disertai dengan rasa cukup, rasa syukur. Yang kedua, ibadah yang nggak berpusat sama kepuasan diri sendiri.
Ibarat ayat yang ke 9 dan 10 berkata begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Alkitab nggak bilang ini, Alkitab nggak bilang jangan punya uang. Tapi Alkitab berkata, akar kejahatan itu cinta akan uang. Saya ingat cuma satu kali Tuhan membandingkan dirinya dengan satu pribadi. Saya nggak bilang satu pribadi sih, itu mungkin satu ilah. Kalau saudara cari dimanapun, dia nggak pernah membandingkan dirinya sama ilah punyanya Mesir lah apa enggak. Tuhan cuma bilang satu kali. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata begini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolonglah kamu lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tuhan suruh pilih kita, aku apa mamon. Cuman sekali saya ingat Tuhan membandingkan dirinya sama sesuatu. Kamu pilih ikut aku atau kamu pilih mamon. Karena seringkali dan seringkali kita lihat orang itu meninggalkan Tuhan hanya karena dia sudah kejar mamon. Semua hal di dunia ini memang butuh uang. Bangun gereja juga butuh uang. Operasional gereja ini juga pakai uang, nggak pakai godong, nggak pakai daun-daun dan koran. Makanya saya temui banyak hamba Tuhan memulai pelayanannya dengan baik, murni gitu, murni melayani Tuhan. Tapi ketika gereja sudah mulai besar, perpuluhan masuk banyak, tiba-tiba berubah gitu. Jadi nggak sadar. Sama seperti kita, kita kerja, datang gereja. Tiba-tiba setelah kaya, buka toko, dulu bukanya Senin sampai Sabtu. Minggu nggak buka, Minggu datang ke gereja. Rame tokonya, Senin tambah rame. Setiap weekend tambah rame, Minggu, Tuhan, apa ya? Nanti aku datang ibadah tengah minggu ya. Jadi kalau kan mungkin tengah minggu ada ibadah doa malam, aku datang ibadah doa malam, kan sama ibadah. Banyak orang akhirnya saya lihat mereka meninggalkan Tuhan karena mereka pilih mamon. Cuman satu kali Tuhan menyandingkan dirinya sama sebuah benda dan entitas, yaitu mamon. Bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Berapa banyak kalau teman Bapak Ibu juga lihat di media sosial, korupsi itu kayak never ending, betul. Udah kaya itu kayak korupsi makin, saya nggak tahu, karena itulah manusia. Ketika memang kita nggak punya Tuhan yang jadi juru selamat dan mencukupkan kita, ujung-ujungnya kita akan salah jalan. Tahukah Bapak Ibu bahwa ada banyak hal yang nggak bisa dibeli dengan uang? Ini saya kasih contoh beberapa aja. Yang pertama jelas waktu. Mau Bapak Ibu punya uang berapapun nggak bisa beli waktu. Ada yang kayaknya luar biasa kaya terus sehari dia punya 26 jam gitu. Nggak ada. Semua kita semua sama 24 jam. Nggak bisa saudara beli waktu lagi. Karena dulu aku nggak pernah kumpul keluarga, sekarang aku kaya, aku mau beli lagi. Apa waktu yang aku nggak meninggalkan keluarga aku mau beli, nggak bisa. Saudara nggak bisa putar balik waktu. Meskipun saudara punya kesehatan, kayak tadi saya bilang, ada hubungan, karakter, pengetahuan, cinta, passion, gairah.
Saudara nggak bisa beli semuanya kok dengan uang. Nggak semua itu diukur sama uang. Banyak hal yang harus patut kita syukuri. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, keluarga yang baik, rumah. Ketika kau nggak bisa puas terhadap sesuatu, hidup kita ini nggak ada artinya gitu. Kejar rumah 2x3, wah nggak mau dah, kurang besar ini 2x3. Cuman sepetak kamar, saya mau yang 5x5, 8x6. Sudah 8x6 minta lagi usia gedung bertingkat, 2 tingkat pakai lift, nggak akan ada habisnya. Kalau Bapak Ibu pernah baca satu piramid namanya piramid Maslow, itu bentuknya piramid begini, saya nggak sempat kasih gambarnya. Nah, ada beberapa layer dia bagi. Di dalam kehidupan manusia, justru kebutuhan itu yang ada di paling bawah. Di atasnya kebutuhan fisik kita, sandang pangan papan itu masih ada kebutuhan keamanan. Banyak orang rela meninggalkan rumah, imigrasi, pindah ke negara lain karena rumahnya udah gak aman. Betul ya, kalau imigran, Bapak Ibu lihat film, mereka rela meninggalkan semuanya demi mencapai rasa aman. Di atas rasa aman ada kebutuhan sosial, disayangi, diterima, punya teman, itu di atas itu. Nah, di atasnya lagi ada self esteem, pengakuan. Dan yang paling atas itu aktualisasi diri. Jadi ketika kita bisa, kalau saya bahas rohanikan, ketika kita bisa memenuhi panggilan Tuhan di dalam diri kita, itulah pencapaian yang tertinggi. Bukan cuma sebuah kebutuhan psikologis kita, kebutuhan fisik kita, tapi ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, itu yang paling utama. Jadi poin saya yang terakhir, saya nggak akan lama-lama. Lalu apa sih yang kita kejar di dalam ibadah, ya kan? Nah terus selain rasa cukup, kita ini harus ngapain dalam hidup ini? Paulus sudah tulis di ayat yang ke-11 sama 12. 1 Timotius 6 ayat yang 11 sampai 12. Tadi di bawahnya itu. Nah ini. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan berebutlah hidup yang kekal. Jadi kalau ketika kita menjalani hidup, jangan sampai cuma mengejar kekayaan dan kebutuhan fisik. Itu membuat kita jadi melenceng dari pelayanan yang seharusnya kita lakukan, dari apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup. Kejar keadilan, kejarlah pertandingan iman, pertahankan iman kita sampai akhir. Saya percaya gitu, saya percaya satu hal. Kadang-kadang kita manusia nggak pernah jalannya lurus gitu ya. Ada yang pernah hidup lurus gitu, nggak pernah berbuat dosa gitu, nggak ada. Saya percaya ketika kita satu kali kita melakukan dosa ataupun kita salah pilih jalan, saya percaya Tuhan itu akan membawa kita selama kita bergantung dan selama kita masih di dalam, kita nggak meninggalkan Tuhan, dia akan bawa kita terus ada di dalam jalur dan rencana. Mintalah tuntunan Tuhan setiap hari, karena itu yang kita perlu. Nggak ada yang lain kok. Satu hari uang kita nggak akan menyelamatkan kita. Satu hari uang kita nggak semuanya dalam hidup ini diukur sama. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan pribadinya itu lewat hal yang sepele gitu di dalam hidup saya. Kadang ketika saya pikir, Tuhan kok aku
pengen makan soto misalnya. Ketunda. Tiba-tiba ada yang kirim soto. Pernah? Bapak Ibu pernah? Pernah ya kan sering kan? Ya, saya nggak tahu. Kalau itu buat Bapak Ibu cuma sebuah kebetulan, ya saya nggak bisa ngomong. Tapi buat saya, di dalam dunia nggak ada yang kebetulan. Ketika saya ikut Tuhan, semua Tuhan atur hidup saya. So, kalau yang begitu aja Tuhan pelihara, masa Tuhan nggak menyertai kita semua? Masa Tuhan nggak sediakan ini? Saya percaya hidup kita aman di dalam Tuhan. Ya, saya ajak kita mari berdiri sama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Oh, dia akan tolong kita, Bapak Ibu Saudaraku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari bawa pulang dengan iman yang bersyukur. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Allah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari buka kedua tangan kita bersama, Bapak Ibu Saudaraku. Kita maha namanya adalah ambil waktu sejenak bersyukur kepada Tuhan. Kita maha namanya Yesus.
Semua katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Matius pasal yang ke-6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Kau saja cukup bagi kami. Apapun yang sedang kami alami dalam hidup ini, pergumulan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, Tuhan, pagi hari ini kami mau undang Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Yesus, Kau jawaban kami, Kau cukup bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pagi hari ini diingatkan, kami pagi hari ini diteguhkan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan menuntun kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami jalan keluar. Kau bahkan akan nyatakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kami, dalam semua yang kami hadapi. Tuhan, kami tahu ketika mungkin kami keluar dengan permasalahan yang tetap sama dengan kami datang, tapi kami keluar dengan kekuatan Tuhan. Kami keluar dari tempat ini dengan penyertaan Tuhan. Kami keluar dari tempat ini dengan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya tuntunanmu itu jauh lebih penting dari semuanya. Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah di hari-hari ke depan kami semakin rajin untuk kami datang beribadah, kami datang bertemu dengan Tuhan, kami datang dengan pengenalan dan kasih akan Tuhan yang lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Meteraikan firman-Mu dan kami bawa pulang dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi hari
hari ini kita telah mendapatkan suatu pelajaran melalui kebenaran daripada firman Tuhan, sehingga kita boleh terus belajar mampu untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah bersama-sama menikmati kebenaran daripada firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan senantiasa boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kepada Bapak Daniel, kita panggil Bapak ya. Iya, panggil Mas atau Bapak. Kita panggil Bapak masih imut-imut. Kalau panggil saya itu sudah layak dan pantas ya. Karena bukan imut-imut tapi sudah amit-amit. Sudah. Puji Tuhan, ya kami atas nama jemaat kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya buat pelayanannya, dan kami berharap jangan jenuh, jangan bosan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan kami selalu berharap untuk kedatangannya kembali untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Jadi Tuhan memberkati, kami percaya Tuhan terus pakai, semakin heran dan semakin ya, selalu memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, dan sebelum kita memberikan persembahan yang kedua buat perbendaharaan kas gereja kita, maka perlu kami sampaikan warta gereja untuk sepanjang minggu yang akan kita jalani bersama. Kita mulai hari Sabtu, ada kegiatan dari anak-anak youth dan dilanjutkan dengan latihan tim musik untuk persiapan ibadah minggu depan. Minggu depan kita beribadah di minggu yang ketiga. Untuk pelayan Tuhan, minggu depan kita akan dilayani yaitu Ibu Nelly dari Surabaya. Sedangkan untuk WL-nya nanti Ibu Lydia Ong, dan untuk singernya Ibu Minarni beserta Saudari Nadine, dan untuk pemain musik Bapak Noser, Bapak Robi, Bapak Dedi, Saudara Devin dan Saudara Yafet. Sedangkan untuk LCD-nya Saudara Peter LM. Untuk pengumuman minggu depan disampaikan oleh Bapak Sugeng, dan untuk guru sekolah minggu Ibu Siwu, sedangkan untuk Aser Bapak dan Ibu Purnomo. Ini yang bisa kami sampaikan warta gereja untuk sepanjang minggu ke depan, dan mungkin ada tambahan. Iya, ada dua hal saudara yang saya ingin tambahkan. Terima kasih padanya. Saudara ngundang beliau itu nggak mudah. Ya, saya ingat tahun yang lalu ya, kita semua ketemu di tempat beliau ngobrol-ngobrol. Waktu itu sebenarnya kami ingin hari Minggu ibadah, tetap layan di ibadah seperti ini, tapi beliau nggak bisa. Ya, terus apa namanya, kita melayani di sebuah tim praise and worship saja seperti itu. Oke, kita dia ya. Tiba-tiba saudara dalam hitungan minggu tadi surat pemerintah langsung mengumumkan nggak boleh ibadah, ya. Jadi
itu ketunda. Akhirnya beberapa bulan yang lalu saya tuh nggak tahu karena memang saudara saya bisa menggunakan waktu saya harus berdoa. Dan saya nggak tahu ketika saya berdoa, kok tiba-tiba saya pegang handphone, langsung saya cari kontak di handphone saya, kontaknya beliau. Ya, saya WA, tiba-tiba bagi saudara beliau bilang, ya Pak, saya siap. Bahkan beliau bilang saudara, nanti setelah ibadah, jadi nanti khusus buat seluruh pelayan Tuhan, seluruh pelayan lain, baik khususnya di musik, worship leader, kemudian usher, saudara, dan semua yang terlibat dalam pelayanan saudara jangan pulang dulu, nanti gunakan sesuatu yang lebih dalam lagi, seperti itu. Jangan mudah, saudara. Terima kasih pada Dia bisa ada bersama-sama dengan kita bisa jadi berkat di tengah kita, saudara. Saya tidak pernah berpikir apakah melahirkan bisa pulang beliau. Dan juga dengan kerendahan hati beliau akhirnya beliau bisa melayani di tempat ini. Tapi kata pertama ini adalah anugerah Tuhan. Karena memang bulan ini khusus nanti minggu terakhir saudara ini Ibu Ayu Evangelis Ayu ini juga khusus juga dia tentang doa dan penyembahan. Dan sudah persiapkan saudara. Saya percaya ada sesuatu gerakannya luar biasa tinggi sekali. Persiapan minggu terakhir. Jadi bulan ini khusus kita diberkati dengan pembacaan yang luar biasa dan pagi hari ini luar biasa firman Tuhan sungguh memberkati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena beberapa hari yang lalu saya nggak bisa mengikuti teman kita, ya, saudara kita, Bapak Antonio yang dipanggil Tuhan. Ya semua kita kenal. Tetapi yang saya mau sampaikan ada sisi lain, saudara, saya harus sampaikan di mimbar ini, saudara. Beliau adalah salah satu memang berjamaah kita dari kecil. Ya, selain dia secara pribadi, teman saya pribadi, teman main, saya berapa kali nginep di rumahnya waktu itu saya ingat sekali. Ya, masih lengkap waktu itu ada Bapak Prandi, ada saudara saya. Berapa kali saya berikan kesempatan saya main dan saya nginep juga. Saya sering main dengan beliau. Tapi saya mau sampaikan bahwa beliau juga salah satu orang yang memang memajukan pelayanan di tempat ini, khususnya main musik. Ya beliau waktu satu tim dengan saya main keyboard ya. Kemudian Om Deddy ini masih ada ya. Beliau main drum, kemudian ini adalah main gitar bass. Termasuk waktu itu kita gantian juga dengan Pak Dudi juga. Jadi satu tim dan memajukan dari mulai kita suami kita mulai terlibat dalam pelayanan. Sudah dan dia betul-betul memang banyak hal yang dia sudah lakukan untuk gereja ini. Yang memang kader-kader dia membantu pelayanan di GB Hope, kalau salah ya, Hope Pray yang di GB di namanya yang direncanakan. Berarti lebih ya, jadi di gereja kita bisa di itu ya, pelayanan pengembangan Bapak Berita dan anak-anak. Saudara, saya jujur rasa hilang, walaupun saya memang gak banyak ketemu sama beliau, tapi saya kemarin diizinkan minggu sebelumnya, hari Minggu kami datang. Saya waktu itu saya tujuan kami berdoa buat dia. Saya juga kaget ketika saya melihat pertama kali, saudara. Tapi waktu saya berdoa dan kita terus kasih kekuatan buat dia. Dan saya ingat sekali ketika selesai berdoa, langsung saya bilang, kamu yang kuat dan tetap sabar. Waktu itu saudara sambil saya jabatan bukan jabatan yang biasa, tapi saudara gimana sih jabatan yang gini kawin, bukan gini, kenceng banget Pak Yusuf. Dan dia waktu itu senyumnya itu luar biasa, dia tersenyum terus. Makanya waktu saya mendengar hari apa ya? Hari Senin ya? Hari Selasa. Oh iya hari Selasa. Saya Senin saya berangkat. Saya dikasih tahu istri, saya kaget, saya nggak percaya, saya nggak sehat. Tiba-tiba seperti itu. Tapi itulah itu Pak Ibu Saudara yang Tuhan lebih. Semua kita sayang, bahkan ini ada anaknya juga. Semua kita sayang sama dia, tapi Tuhan lebih sayang.
dan dia nggak mau lambangnya ini terus mengalami kesakitan. Saya tahu penyakitnya di pergumulan yang sangat gak mudah, saya lihat gak mudah, tapi itu sudah yang terbaik untuk dia. Ya, jadi ya kemarin saya sudah telepon Yafet, Yafet, Om Andre nggak bisa hadir. Saya tanya kapan ini makamkan, hari ini juga. Kalau sudah besoknya mungkin saya langsung berangkat lagi, tapi saya tidak sempat lagi. Kalau nggak bisa hadir, saya bisa berdoa ya supaya keluarga juga akan tetap diberikan kekuatan. Saya tadi saya katakan bahwa beliau ini salah satu yang memberikan sumbangsi untuk pengembangan pelayanan kepada khususnya buat musik. Kalau saudara dulu ada di sini di warna merah, ini beliau saudara yang spek. Itu adalah ya, beliau yang ini. Terus ada lagi hasil karya dia bikin box ya, namanya misalkan pada dia jadi bikin box dulu. Tapi sekarang nggak pakai, udah nggak pakai, ada di itu juga hasil beliau. Banyak yang dilakukan oleh beliau, ya. Dan dia sudah memberikan yang terbaik buat gereja di tempat ini. Kalau saya ngobrol sama dia, kapan balik lagi? Pasti dia bilang, tapi saya support melayani sekali. Tapi ternyata dia sudah keluar, dia sudah ketemu abangnya, ketemu kakaknya, ya, dan sudah ketemu semua orang saya sudah. Doa kami tetap diberi kekuatan pikiran yang diambil, ibunya, tuanya nggak ada ya. Kita doa terus saudara, keluarga dulu yang kekuatan. Terima kasih kami semua. Ya, puji Tuhan, saatnya kita boleh memberikan persembahan yang kedua buat pembenaran kas gereja kita, dan kami mohon yang bertugas untuk maju ke depan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita boleh berdoa. Kembali kami naikkan rasa syukur kami yang begitu besar, Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan yang kami agungkan kepada Engkau semua berkenan di hadapan Tuhan, karena semua kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan yang terbaik bagi kas di gereja ini. Sucikan tangan-tangan kami, terlebih hati kami. Biarlah apa yang kami tabur akan kami tuai dengan penuh sukacita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, inilah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ialah amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ialah amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari lebih lagi kita berpujian, katakan amin. Sana Tuhan ke dalam sana terbatas oleh ketika kita melihat Tuhan kita semuanya kepada Tuhan, pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Dia selalu memberikan yang terbaik kasih kita. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
berkekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, kau terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kau terbaik bagiku. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Dan kalau kami ada di tempat ini bersama-sama boleh menikmati akan hadirat-Mu, menikmati akan segala kebaikan-Mu, akan sesuatu yang baik yang terus menyatakan dalam hidup kami. Semuanya kami terima karena anugerah daripada Tuhan. Ajar terus hidup kami senantiasa bersyukur. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami, apapun sakit penyakit kami, bahkan apapun Tuhan mungkin keadaan yang Tuhan tidak kami kehendaki, keadaan yang tidak kami inginkan, tapi biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami tetap berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan Tuhan yang terus ada, yang terus menyertai akan setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami sampai hari ini. Ajar untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Ampuni pagi hari ini kalau ada sesuatu yang mungkin kami terus menuntut Tuhan untuk memberikan sesuatu buat kepentingan kami pribadi. Tapi pagi hari ini kamu belajar melalui firman-Mu untuk kami senantiasa datang, dan kami belajar mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan? Beri kami hati yang selalu mengasihi Tuhan. Beri kami hati yang selalu mencintai Tuhan, yang selalu belajar mengutamakan Tuhan. Karena Engkaulah segalanya atas hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan boleh utus dengan kami untuk boleh mengimpartasikan setiap kebenaran firman, kuasa daripada firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami dikuatkan Tuhan, kami diteguhkan iman percaya kami. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, taat kepada Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini berkati hamba-Mu ini Tuhan. Dalam setiap pelayanan, dalam setiap usaha pekerjaan, dalam keluarganya, bahkan apapun Tuhan yang boleh dilakukan itu terus tambah-tambahkan akan kasih karunia Tuhan, berkat-Mu terus melimpah atas kehidupannya. Berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati akan setiap pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati akan pekerjaan mereka. Engkau memberkati akan usaha mereka. Bahkan terlebih Engkau memberkati akan keluarga mereka Tuhan. Supaya dalam keluarga yang boleh mereka jalani Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan apapun pergumulannya, apapun masalahnya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tetapi Engkau selalu ada bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan yang baru, memberikan tetap kami sukacita yang baru Tuhan. Dan kami hidup bersama dengan Tuhan. Ya percaya kekuatan demi kekuatan terus menyatakan bagi setiap kami. Ya berdoa ke saudara kami, yang kami sebutkan satu persatu Tuhan yang saat mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan memampukan mereka dengan tengah Tuhan sakit penyakit, bahkan kelemahan tubuh apapun yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan pemulihan terus terjadi di tengah-tengah mereka, bahkan kesembuhan terjadi di tengah-tengah mereka Tuhan. Yang berdoa berikan kekuatan bagi mereka tengah-tengah menghadapi sakit yang ada Tuhan. Yang percaya pengharapan yang baru terus Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Untuk mereka tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami terlalu yakin dan percaya pengharapan kami tidak pernah sia-sia dengan Tuhan. Berkati akan setiap para pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam melayani pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan, dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan pribadi setiap mereka melakukan.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa bekerja untuk tempat ini. Kiranya Tuhan terus boleh memberkati apa menjadi rencana Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan. Kiranya terus Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah pelayan tempat ini, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan sekitar kami pun, desa kami, Ngasrambiong juga, desa Prapur, bahkan sekitarnya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami, perlindungan Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Mari Bapak Saudara, kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita bila kita boleh pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Anugerah, berkat rahmat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, dan kekuatan yang luar biasa dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai pagi hari ini, siang esok, bahkan selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari setiap kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati saudara yang terlibat dalam pelayanan, jangan pulang langsung aja, ya. Ya, kalau saudara belum makan, berdoa saja supaya dapat makan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kebenaran. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kebenaran. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengarkan suara Tuhan dari Sion, dengarkan suara sorak gembira dari Tuhan yang dari dengarkan suara Tuhan dari Sion, dengarkan suara sorak gembira dari Tuhan yang dari Tuhan yang dimenangkan. Everybody let's go. Ayo.
Aku soalnya. Sembarang wes. Vita jelly drink. Loh, ya mesti. Ada Bufi, ya ada Bufi. Bufi. Anak Bufi malah gak mulai. Dia tambah gelut tambah. Halo Bufi. Loh, ya gak ngono juga. Halah. Ding ding. Loh. Masalah. Terlalu keras cek ya cek. Enggak. Ini tim ujian yang yang di belakang ini juga tim ujian. Oh ya, sebagian besar ya. Boleh agak maju sedikit. Jadi kan awalnya itu memang saya diambil untuk kasih training latihan worship sebetulnya. Jadi saya kalau diundang itu memang agak ngeri sedap. Kalau ujian baru emang kayak ya udah itu sudah di ranah dan apa yang saya lakukan setiap minggu gitu. Jadi saya bilang ya udah nggak apa-apa Pak, nanti saya sampai nanya loh, nggak jadi pelatihan ujian penyebaran aja kok saya bilang Pak. Ya sudahlah, saya pikir setelah sampai firman ketemu sebentar lah sama teman-teman untuk ngobrol. Karena saya gini, kalau saya diundang untuk menyampaikan sebuah materi ujian penyembahan, itu saya sebenarnya ingin tahu dulu seperti apa tempat dan suasana ibadah Bapak Ibu teman-teman ini. Karena gini, nggak semua tempat sama gitu. Kalau saya mau ngomong harus begini, begitu itu juga nanti teknisnya harus begini, sound systemnya begini. Nggak semua gereja sound systemnya standar juga kan gitu. Nah, dan memang sebetulnya tentang musik dan pujian bukan itu yang jadi tujuan utama. Seringkali kan yang dibahas alat lah, yang dibahas itu aransemen dan lain-lain, bukan itu sebetulnya tujuan utama. Nah, makanya saya akhirnya ya udah, kebetulan saya bisa datang lihat ibadahnya teman-teman Bapak Ibu. Nah, jadi ya
saya lebih enak ngomongnya itu bisa punya bayangan itu apa yang terjadi di mimbar. Nah, kalau ini saya kan banyak ngomong teknis banget ya, saya nggak akan terlalu tentang hati yang melayani apa itu nanti urusannya Pak Andre. Dan kalau kita bikin event memang kita bikin sebuah materi training lah gitu, karena kita kan cuma kayak beberapa menit ya, saya akan ngomong banyak hal yang teknis saja ke teman-teman musik pujian penyembahan, saya kasih masukan sedikit supaya bisa segera diterapkan gitu, misalnya ya kan enak yang langsung dan bisa ditangkap dan diterapkan gitu. Kalau saya review susunan lagu Bapak Ibu, teman-teman, ini boleh ya? Saya ngomong gini nggak ada yang tersinggung ya. Semoga bisa jadi masukan yang baik. Kalau saya lihat review ibadah, yang pertama susunan lagu dulu deh. Kalau dibilang susunan lagu, saya sebetulnya agak bingung gitu nangkep Bapak Ibu, teman-teman WL ini mau menyampaikan apa sama jemaat. Karena lagu nomor 1 berbicara tentang memilih Tuhan sebagai yang terbaik, intinya itulah ya. Tapi lagu nomor 2 berbicara tentang pengharapan Tuhan meskipun kita lagi nggak punya pengharapan, Tuhan menolong. Lagu nomor 3 sama 4 nari-nari dengan gambut, nari-nari gitu. Saya bingung gitu. Terus kita ini nari-nari itu apa gitu? Bingung saya. Lagu terakhir beda lagi. Rencanamu indah apa? Saya bingung. Jadi kalau ditanya sebenarnya susunan lagu itu ya harus bukan kalau minggu ini kita bicara tentang Tuhan baik misalkan. Terus semua lagu ada kata-kata Tuhan baik, nggak gitu juga. Tapi harus ada benang merah cerita dari sesuatu yang Bapak Ibu mau sampaikan sama jemaat, supaya mereka ini bisa mengerti dalam satu ibadah ini, satu rangkaian praise and worship ini ceritanya apa sih gitu. Jadi bisa nangkap ya maksud saya itu duluan. Misalkan ngomong tentang penyertaan Tuhan gitu ya. Yang nomor 1 apa? Ya kasih lagu nomor 1 buat saya. Lagu nomor 1 itu yang kasih yang ringan. Jam 7 pagi mereka datang ngantuk lah. Gitu. Main musik aja nanti ngantuk gini-gini. Gitu ya. Saya lihat gitu. Jadi itu kasih istilahnya kalau makan aja ada appetizer-nya, ada makanan pembuka. Jadi kasih yang memang ringan, gampang dicerna, lagu yang gak berat, putarannya sedikit, susunannya kasih yang ringan supaya mereka bisa nangkap cepat gitu. Terus dalam tanda kutip cepat nyambung gitu, cepat on gitu. Mereka langsung tuning gitu sama Tuhan, langsung misalkan saat masuk ke hadirat itu apa lagunya? Ku bawa korban syukur ke tempat gitu kan gampang gitu ya. Kita ngomong Tuhan baik nih. Nah, lagu nomor 2 baru ada lebih berat, jadi aku di dalam gitu. Terus lagu praise-nya juga akan berbicara tentang kuasa Tuhan gitu. Jadi semuanya nyambung sampai selesai. Itu masukan yang pertama. Jangan gini, di grup terus kamu nyanyi apa guys? Terus kirim, ceret. Oh ya sudah, jadi nggak bisa Bapak Ibu Saudara, nggak bisa kayak gitu. Nggak kasih tahu nggak bisa. Semua harus disusun, dirembuk. Ini kamu nyanyi apa, temanya apa? Itu harus dibicarakan. Nggak bisa. Aku mau nyanyi ini, pokoknya mau nyanyi ini. Apalagi WL kayak gini 3. Pasti semua punya pilihan lagu sendiri-sendiri. Itu terjadi. Dan harus ada paling tidak berarti ya, kalau memang mau begitu berarti harus ada satu yang akan menentukan lagu ini dinyanyikan atau enggak. Atau kamu perlu cari lagu yang lain untuk memaksimalkan susunan lagu. Itu yang. Nah, yang kedua yang paling saya suka maaf saya bilang putarannya jangan banyak-banyak. Gini loh, ada alasan kenapa satu lagu selalu cuma 2,5 sampai 3 menit sampai 4 menit. Coba cari rekaman kecuali Bohemian Rhapsody
Kalau kalian nggak tahu apa itu Bohemian Rhapsody, ya berarti kalian pulang nanti cari Google Bohemian Rhapsody gitu. Itu lagu 7 menit. Tapi kalau lagu normal itu biasanya cuma 3,5 sampai 4 menit. Ada alasan kenapa itu segitu. Ini tuh. Kalau itu nggak baik, kenapa semua lagu segitu? Kenapa nggak semua lagu 10 menit aja? Betul. Itu yang pertama. Puterannya jangan depannya dan kiri. Kalau teman-teman main musik ini ya, aku belain main musik. Jadi kalau teman main musik, iki apa namanya ya? Iki wes bingung, iki apa namanya gitu. Terus main musik gitu kayak iki keren mana? Waduh, sing drummer iki siapa lho? Di film in tau wes bingung, wes entek senjata ya, wes aku dipikir ini sudah klimaks ya. Gitu. Makanya ada alasan kenapa itu cuma 3,5 sampai 4 menit. Putarannya itu semakin kalian banyakin, jangan dipikir itu semakin ngangkat. Gak ada hubungannya. Putaran lagu sama ngangkat tuh gak ada hubungannya. Iya. Nah, terus yang saya temui lagi, aku pengen ketawa, tapi maaf ya, saya nggak masuk gerbang semua. Tapi ini saya ngomong supaya Bapak Ibu punya pemahaman apa sih? Kalau saya tuh, misalkan ternyata nggak cuma sekedar berdoa, nggak ada teknis-teknis yang logis. Bahkan bukan yang kayak ini rumusan atau kemudian ini cuma logis aja. Ya toh, kenapa satu lagu 3,5 menit ya? Karena memang mereka punya alasan supaya orang nggak capek, orang nggak bosan. Jadi yang pertama, yang kedua, putaran lagu. Satu lagu, coba teman-teman lihat. Ganti. Lagunya itu ya dinamikanya naik, klimaks, habis. Nggak gini. Gitu. Satu putar, dua refren, bait, refren sudah mulai hot nih, gitu ya. Berhenti, turun. Gurung panas tuh, turun, gitu. Terus kasih introduction dulu lagi, itu kayak building lagi. Jadi kalau kalian menganggap jemaat itu nggak nyala, ya kalian sendiri, kita itu yang seringkali memadamkan mereka. Ngerti ya maksudnya? Itu logika aja gitu. Jadi saya nggak ngomong sesuatu yang pewahyuan, enggak, ini cuma logika psikologis manusia gitu. Jadi nyanyi baru nyanyi ngantuk ulang lagi dari depan gitu, ulang lagi terus diulang aduh Ustaz, tadi tuh saya lihat teman-teman main musik ngantuk lucu. Jadi memang ya soalnya di naik turun kan gitu, jadi kayak naik turun gitu. Saya pikir udah jos duduknya ini turun mana gitu, kayak berhenti gitu. Ulang lagi gitu. Nah sebetulnya kadang-kadang yang begitu membuat kok nggak ngangkat sih? Ya itu. Bukan berarti harus lempeng jos gitu, ya enggak juga. Maksudnya ini sebagai worship leader itu kita harus baca situasi dan suasananya. Saya nggak tahu apa lagu yang pertama itu cuma udah sering nyanyi atau baru nyanyi. Nah apalagi baru, jangan terlalu buat mereka mengerti lagu itu apa dulu. Dan saran saya jangan lagu baru dan nomor satu. Karena mereka nggak tahu nih lagu apa, terus kayak lagu apa ya? Gitu, serius. Apalagi pagi. Kalau siang mungkin agak beda. Sudah mulai nanggap, sudah makan sarapan, langsung gitu nyantol lagu harus aja. Kalau pagi belum tentu. Dan begitu yang, nah itu teknik-teknik yang, nah terus masuk ke lagu praise. Buat saya pilih aja salah satu, lagu 1 sama lagu 2 itu sama exactly, temanya sama, ritmenya mirip, bener nggak? Pilih aja salah satu, karena kalau dua-dua seperti itu, buat saya tuh enggak
gini lagi gitu loh. Kayak ya itu lagi kayak blender kebanyakan. Ya itu kayak kebanyakan gitu. Kayak kebanyakan. Terus ya cari yang memang cocok untuk jemaat di tempat ini. Gak semua lagu itu cocok untuk satu gereja tertentu, gak semua. Jadi harus memang dilihat apa ya, demografis jemaatnya itu seperti apa. Kalau bombok ya ambil dengan games ya mereka suka, tapi pasti kalau saya percaya kalau itu nyanyi lagu dan mereka pasti lebih nyaman. Bukan berarti kita nggak boleh mengajarkan, bukan. Tapi kayak dan itu kan mirip toh, nomor 1 sama nomor 2 itu kan mirip. Jadi nah terus tentang sound system, saya nggak tahu ini kayaknya nggak ada soundman, nggak ada. Harus jelas siapa yang memimpin lagunya, gitu. Jadi buat saya tadi itu nggak terlalu jelas. Kayaknya itu yang mimpin semua itu. Jadi yang teman laki-laki ini nggak ada suaranya gitu, kayak nggak jelas. Harus lebih jelas. Nah, saya nggak tahu apakah karena setelannya memang yang laki lebih rendah, yang perempuan lebih tinggi. Saya kan nggak tahu, nggak lihat di belakang. Nah, oke, nah ya kalau ya ini yang saya mau ngomong. Nah, kalau begitu berarti yang bukan berarti yang siapa? Ya, Bu Caci harus jauh lebih turun, enggak juga. Mungkin yang ini harus lebih naik. Gitu. Jadi yang laki harus lebih powernya harus lebih kuat. Gitu. Harus lebih jelas siapa yang memimpin. Lagi Bu Caci agak tinggi juga suaranya. Jadi suara mereka ini kemakan. Gitu. Nah, itu harus berarti yang laki harus dinaikkan powernya. Harus jelas. Terus tanda. Nah, saya bingung. Ada yang interlude tadi kasih tanda gini. Ya ada yang gini, nggak tahu lah pokoknya. Tandanya samain. Gitu. Yang interlude tuh gini apa gini. Gitu. Yang kode itu gini apa gini. Itu samain. Mereka ini bukan dukun. Pemain musiknya ini bukan dukun. Terus endingnya mau apa? Kini mataku atau kini mataku tertuju pada berasakan atau berasakan kasihmu. Saya kasih tahu sama mereka. Kini mataku, tak kasih tahu. Mereka nggak dukun semua, jadi tak kasih tahu. Gitu. Aku nggak punya Tuhan sama mereka, tak kasih tahu. Gitu. Nah, atau janjian dari awal mau kayak apa? Waktu latihan memang udah janjian kayak gini. Oke, coba feedback dulu apa yang ada yang mau tanya, mau ini. Maaf ya, saya lebih fokus ke teman-teman yang praise and worship ya. Mungkin ada yang mau tanya. Kalau dibilang apakah skillnya mumpuni buat saya, oke. Buat itu ibadah, enggak yang gini, enggak yang parah-parah banget tuh, enggak. Yang parah, jelek itu enggak. Jadi jelek kalau nggak bisa ngatur dinamika. Maaf ya, tapi buat saya jadi jelek kalau dinamikanya enggak. Tim praise and worship itu tergantung dua peran. Yang paling berperan itu yang pertama musik director. Nggak ngomong yang gini apa ya? Kalau saya ngomong istilah yang koyo keren itu enggak, cuma paling enggak ada lead untuk musik ketua. Jadi semua ini ada siapa yang lead, entah itu keyboard, entah itu kadang-kadang gitar juga bisa, tergantung siapa yang paling kuat di tim itu. Atau dan yang kedua yang berperan penting ya jelas worship leader. Gitu. Semua kendali yang up and down itu ikut tangannya worship leader. Jadi kalau dinamika semua akan ikut worship leader. Semangatnya sih apa ya? Semangatnya waktu nyanyi oke kok, luar biasa.
Cuman ya kecil-kecilnya itu yang mungkin harus diperhatikan. Mau tanya dulu? Ya, Pak. Karena saya juga pernah di Oh, ya, saya duduk. Nggak apa-apa, biar santai. yang saya mau tanya sederhana aja. Gimana ya kita bisa membanding karena yang paling kita kan sekarang kasih kalau saya pemain musik profesional atau bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa mengembangkan diri saya sesuai dengan lain sesuai dengan memang yang dipercayakan misalnya musik atau sebenarnya dari pengalaman saya juga dari nol. Tapi waktu itu saya sebisa mungkin saya sekarang di Jakarta sih banyak apa ya banyak seminar ya dulu. Kalau saya suka musik semua musik ya. Iya. Itu saya kerja kemudian akhirnya lokasi yang itu ya di sini sekarang yang dulu ya pas apa namanya mereka di seminar atau di Jakarta di Senayan di Sora itu saya kerja. Kemudian yang saya lakukan juga saya suka dari kemudian saya suka dengar musik dalam dan ya khususnya ya kalau sebenarnya yang tadi Pak banyak juga ya saya suka masih lihat juga di YouTube itu yang saya satu lagi dari pengalaman saya itu harus komen dulu dan ini butuh apa ya ini mungkin ini pengalaman saya kita harus peka musik ini nggak beda ini cuma kalian kan lihat ya dari depan itu cuma ini komen nggak makanya tadi saya setuju banget memang terakhir kalau lama akhirnya jadi kita agak ini juga nah biasanya kalau saya ada korek itu saya harus selesaikan jadi itu pekaan mas saya cuma ya kalau istirahat seperti ini kalau benar sekali cukup Iya. Oke, kalau saya yang pertama memang harus suka musik dulu. Susah kalau mau mengembangkan diri, tapi kalian ini enggak. Kitanya enggak apa sama musik tuh biasa-biasa aja tuh susah. Ya cuma sekedar bisa sekedar suka main itu beda sama orang-orang yang memang apa ya? Kalau saya boleh bilang itu passionnya itu memang musik gitu kayak ada konser udah dikejar, pengen lihat, pengen apa itu beda. Orang-orang yang kayak gitu memang otomatis dia akan mengupgrade dirinya. Saya orang yang juga dari otodidak, nggak pernah saya belajar nyanyi. Saya ingat waktu itu saya cuma belajar itu karena saya suka satu waktu itu saya ingat saya beli kaset punya Mariah Carey. Saya nggak tahu ini penyanyi siapa, saya dengar kok enak, kok bagus, kok keren gitu, beliau dan lain-lain. Terus saya karena dulu zaman kaset ya, beli satu kaset 20.000, makan itu cuma 1.400 kalau nggak salah. Oh bayangin, berarti kayak harganya kalau sekarang berarti kalau makan 50.000 satu kaset 500.000. Nah karena itu mahal, itu uang jajan saya seminggu. Jadi bayangin kalau saya mau beli satu kaset saya nggak makan 1 minggu di sekolah. Cuman karena mau beli satu kaset. Nah karena punyanya cuma itu, jadi puter itu terus. Dibelajarin itu terus kayak sekarang kok enak ganti playlist Spotify ganti terus pilih macam-macam guys dulu cuma nih ya punya itu saya belajar saya diputer sampai saya hafal backing vokalnya ini improvisasinya itu setiap hari setiap pagi saya oh itu toh ya nggak punya yang lain ya itu tak dengerin gitu tapi ternyata itu yang melatih saya. Jadi hal yang pertama ya kamu harus punya passion di musik. Itu harus. Nggak bisa gini, nonsense kamu mau berkembang kalau memang kamu nggak into musik. Susah.
itu harus duluan. Nah terus berkembang memang saya lihat Sydney, kemudian saya serap semua gitu. Jadi memang pertama harus suka, susah kalau enggak. Kalau menganggap musik itu cuma bagian sambil lalu ya agak susah. Memang harus cari orang-orang yang punya passion dengan musik apapun. Saya nggak ngomong harus seperti yang saya lakukan. Kamu suka dangdut ya apa? Saya malah salut orang yang bisa nyanyi dangdut. Saya angkat topi, saya nggak bisa nyanyi dangdut. Serius, ada teman-temanku tuh yang dulu kalau klien terus mereka tuh nyanyi dangdut, wih meliu itu kayak iki luar biasa sih. Iya, cengkoknya itu spesial. Kadang-kadang orang berpikir itu gak iso, kamu coba nyanyi aku loh gak bisa, terus puluhan tahun nyanyi loh gak bisa nyanyi dangdut. Nah, kayaknya memang bisa kayaknya. Iya, kadang-kadang itu perlu ditampilkan untuk jadi highlight sesuatu. Jangan dikira loh, maksudnya itu tuh kadang-kadang bisa jadi highlight. Wah, gereja ini terkenal karena dangdutnya, siapa tahu? Enggak, kita nggak pernah tahu. Dan itu sangat memberkati dan sangat akan menjangkau banyak orang. Ya, apalagi ini kan di wilayah desaan itu sangat gampang masuk ke mereka. Nah itu apa ya? Gini. Yang saya pelajari praise and worship itu bukan cuma JBCC. Praise and worship itu bukan cuma tentang simfoni, tapi adalah orang-orang kita ini yang gereja ini ya kayak apa? Banyak orang kayak cuma pengen jadi JBCC, banyak orang cuma pengen jadi simfoni. Itu kita harus temukan mau jadi apa kita ini. Dengan kekuatan orang-orang yang ada, nggak semua orang bisa jadi JBCC. Gitu. Aku bosan nyanyi lagu JBCC terus aku bosen, menat serius. Iku korni gitu toh. Mungkin kalau saya dulu main musik, belajar awal itu main keyboard. Kalau kalau lagu-lagu dulu tuh kayak lagu JBCC, sekarang tuh saya tetap main keyboard. Tapi karena waktu saya main keyboard itu lagunya simfoni, aku nggak bisa. Itu serius mau disuruh intro itu aku nggak bisa. Terus aku menyerah. Akhirnya aku jadi penyanyi. Gitu. Ngerti ya maksudnya? Semua zaman tuh punya eranya, punya kekuatannya masing-masing. Jadi nggak perlu. Saya harus jadi ini karena jadi Hillsong lagi nonton jadi Hillsong. Aku nggak ngerti lagu Hillsong ya, aku nggak ngerti serius. Aku kadang-kadang nggak bisa ngerti itu lagunya. Disuruh menjiwai itu angel. Lek mau nyanyi sinar kemudian langsung aku gitu. Jadi jangan dipaksakan satu lagu untuk benar-benar karena ini lagi ngetren harus tidak. Karena ini lagi booming harus itu semua jadi Hillsong gitu. Enggak. Kebutuhan jemaatnya apa? Gitu. Kan kita ini melayani jemaat. Betul ya? Kita ini melayani jemaat. Jadi kalau jemaat mayoritas seperti apa ya kita layani. Enggak perlu sok keren. Terus seringkali itu ini yang paling sering ini. Ada pertanyaan lagi? Ya, seringkali yang terjadi itu, wah aku dapat dari hubungan ini kok. Kalau misalnya nih ya, bukan misal ya, itu satu ketika ada yang ngomong gini, loh aku dapat dari hubungan ini. Coba tanyain dulu, gue dengerin pagi siang malam atau memang kamu dapat suara Tuhan? Kalau dengerin pagi siang malam ya bisa jadi suara Tuhan. Kalau mimpi ya keluar lagu ini, gue dengerin pagi siang malam. Ya, kadang-kadang itu jangan. Soalnya itu susah gitu, tipis antara suara Tuhan sama suara kita. Saya jujur sampai hari ini nggak pernah dengar audible Tuhan berfirman, nggak pernah. Tuhan berkata itu aku nggak pernah. Ya karena Tuhan nuntun. Saya tahu, saya berasa Tuhan nuntun di sini. Tuhan nuntun di sini ya. Gitu. Tapi secara audible Tuhan bilang nggak pernah. Ya aku nggak tahu kalau orang wanita aku nggak pernah. Aku bukan orang yang ya kadang ada di hati digerakkan untuk menyanyi ini tuh ada. Pernah satu kejadian di ibadah pemakaman.
Kalau pemakaman kan biasanya udah ada list ya kan, karena kan ada list lagu itu udah tertulis, karena kan yang datang macam-macam orang, nyanyi terus tiba-tiba waktu itu saya suruh sampaikan khotbah singkat, terus tiba-tiba tuh di hati saya ada kata-kata gitu, pelangi harus hujan. Maksudnya nggak ada di list, siapa juga ada di list. Iya udahlah, saya nurut, saya kasih tahu pemain gitar, karena kan cuma gitar solo biasanya, terus lagi sebagai dosen dia bisa, udah punya seperti bla 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 bla, setelah khotbah seperti pelangi sehabis hujan itu. Aku sampaikan firman sebentar, selesai, amin, saya pamit pulang karena kan dia nggak kenal juga, karena itu tugas gereja. Mamanya yang meninggal, jadi yang meninggal itu masih muda, jadi mamanya tiba-tiba nyamperin saya terus bilang, duh Daniel, apa dia kenal ya, lupa saya, pokoknya dia itu cerita, aku mau besok aku nyanyi pelangi Zabuzulo, kenapa? Sebelum ibadah pemakaman dia sebagai orang tua nggak terima kenapa anaknya meninggal, ya lah, nggak ada orang tua yang kayak nggak ada, dia bertanya-tanya gitu, terus ya apa tuh ada di dunia apa, terus tiba-tiba dia waktu itu di Aji Jasa, dia lihat ke langit, terus Tuhan tuh suruh dia lihat ke langit, tiba-tiba di langit itu ada pelangi. Lah aku mana tahu dia di Jasa itu ada pelangi, jadi aku kan nggak tahu, aku datang udah malam, udah jam 7-an, jadi kan udah gelap, jadi dia lihat itu sore-sore jam 3 atau jam 4 dia bilang. Aku bilang, dia itu tiba-tiba lihat pelangi, dan ada pelangi. Nah, waktu saya nyanyi, dia ingat gitu, bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai dia. Nah itu, kadang-kadang kayak gitu, buat saya, itu suara Tuhan. Tapi bukan berarti terus, dan yo seperti pelangi dia, it just came out in my heart. Jadi pelangi. Ya, jadi tolong mengatasnamakan Tuhan tuh diteliti lagi, diuji, jadi benar nggak itu memang benar-benar Tuhan yang suruh kita nyanyi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian hafal kunci. Kunci nada dasar. Kalau ada salah kunci nada dasar. Kadang-kadang gini, kayak tadi suruh nyanyi seperti pelangi sambil hujan. Nah kalau aku nyoba kunci ini kuncinya boyo deng ngono wes kacau, wes gak ono pelangi sambil hujan, wes badai kabeh. Ngerti ya maksud saya? Saya harus tahu oh itu di C. Ya udah saya ngomong di C. Kayak tadi saya ngomong sama yang main keyboard tadi, Pak, saya mau nyanyi ini. Karena nggak tahu tiba-tiba Pak Dedis dan semua orang kayaknya buat saya diberkati. Melihat dari saya di atas, mereka jauh lebih natok dari karena aku nggak tahu ya, karena kita kan worship leader gitu ya, jadi kalau naik terus kayak nyanyi kayak supaya kayak enggak, mereka ini kayak belum jejak gitu, karena lagu yang ada itu yaitu kecampur aduk tadi. Saya harus membuat mereka pada satu pemahaman sesuatu, setia Tuhan itu tetap nggak pernah berubah. Karena saya mau sampaikan itu, gitu. Nah itu perlu. Nah kalau ditanya bagaimana melatih itu, perlu jam terbang, nggak ada yang lain. Nggak bisa, gitu. Aku nggak bisa ngomong. Itu yang paling sulit, yang saya nggak bisa ajarkan. Kalau ditanya, apa caranya merasa ini begitu, nggak bisa. Itu yang aku nggak bisa. Penyembahan itu juga sama. Kalau kita ngomong tentang penyembahan, tadi waktu setelah saya nyanyi pertolongan. Sebenarnya saya pengen doa, tapi kok coba nyembah duluan gitu ya. Ya udah saya ikut tuntunan, bukan berarti kan kita ini lead ya, maksudnya leader itu menuntun mereka. Ketika crowdnya ini mereka masih pengennya ya kita tuntun lagi. Gitu. Sebenarnya ya pengen aja selesai. Ya, selesai. Nah, saya itu kalau disuruh kok pengen cepet-cepet turun dari mimbar, jadi kayak tapi dituntun begitu tuh. Nah itu yang nggak bisa didapat dengan
duduk dengerin musik itu agak sulit. Itu memang harus ada di tempat. Itu gimana? Jelas? Dapat insight, dapat pemahaman. Yaitu kalau dari saya, ya mungkin sebelum mengakhiri kalau ada yang bertanya boleh, kalau enggak saya kita tutup doa. Oh ya boleh. Itu untuk masalah tahun baru. Ya. Dan kita kan beda kadang-kadang jemaat tahun baru, ada yang request tahun lama. Ya. Tadi yang ada katakan untuk penempatan yang baru nggak harus di depan, Enggak, maksudnya gimana? nggak harus lagu awal. Oh, Penempatan lagu. gini. Coba saya breakdown lebih jelas ya. Kadang ada beberapa lagu baru yang istilahnya gini, itu udah viral, jemaat udah tahu duluan. Nah itu ya terserah, itu nggak apa-apa kalau mau di depan. Jadi intinya gini, intinya adalah mencegah jangan sampai mereka datang itu dapat lagu baru yang susah dicerna. Ya mereka tuh kayak susah nangkep gitu loh, kayak apa ya? Kan ada toh lagu-lagu tuh yang gampang tiba-tiba kayak mereka sekali nyanyi tuh langsung bisa ngikuti lagi, gitu. Contoh kayak lagu Bapak Kau Setia itu menurut saya gampang banget. Kayak tunjukkan kasih setia, oh ya enak gitu didengar. Nah lagu yang waktu Caci nyanyikan itu bait ada 2, refrain ada 2. Terus menurut saya nada di refrain ini mirip sama yang di bait gitu. Mereka waktu siang saya notice ketika mereka setelah putaran ketiga bahkan itu kan nyanyi bait lagi. Itu mereka masih gak dapet tuh. Itu nada pertamanya apa? Kalau nggak dibantu teman-teman bela lagi tadi. Nah kayak gitu itu mungkin lebih baik ditaruh di belakang sebelum firman, misalnya gitu kan. Oh untuk memperkenalkan dulu. Jadi waktu nanti lain kali ini dinyanyikan, ini udah tahu nih mereka kayak gitu. Itu biasanya teknik-teknik yang saya lakukan kalau mau memperkenalkan lagu baru. Itu biasanya saya campur sih lagu baru. Ya mereka tetap harus ada lagu baru. Jangan kayak lagu lama terus gak ada perkembangan juga kurang oke lah. Oke. Oh ya kalau singer ini berarti memang kalau biasanya WL3 atau WL1 ada singer. Oh iya. Ini khusus berarti. Iya. Case. Iya. Saya tanya lagi, ini mereka harus cuma nanya. Saya nih, ini kan jarang nih. Belum tentu nanti bisa datang lagi. Oh datang lah Pak, saya nggak kemana-mana kok, tenang aja. Nggak apa-apa. Saya di sini lah. Gimana ya? Kita bisa menyambungkan ya pasti masalahnya ini karena dia Oke. Ya, yang pertama berarti musisi harus bikin scoring. Gitu. Kalau saya kalau lagu yang mungkin sudah familiar ya enggak. Cuman kayak lagu baru kita mau nyanyikan, bikinlah scoring. Scoring itu do re mi fa sol itu loh. Ya aku nggak tahu bahasanya kalian, kalau kalian ahli bikin yang kecambah juga nggak apa-apa. Tapi aku nggak bisa baca kecambah itu gitu. Jadi kalau bikin yang do fa, jadi semua musisi itu sama mainnya gitu. Itu yang pertama. Nah kalau vokal ya berarti patahan nyanyinya harus disamakan. Kayak tadi, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku. Aku ada kok tulis. Bagimu Tuhan
dan bagiku yang percaya atau yang percaya. Nah itu harus sama, nggak boleh beda. Bukan nggak boleh beda. Cuma maksudnya itu kadang-kadang kecil-kecil itu menentukan rapinya satu ibadah. Terus masuknya bang pararanang, nggak jelas gitu sih. Pararamnya itu kayak menyusul gitu, kayak ada yang lupa, ada yang nyanyi, nah kayak gitu Pak. Itu menurut saya. Ya berarti latihannya kurang banyak. Ya berarti latihannya kurang banyak. Ya enggak, ini kan kalau ngomong pertanyaan, menjawab pertanyaan itu, nah cara latihannya memang begitu. Kadang kalau kita latihan kadang satu lagu menurut saya belum kelihatan. Saya kasih bocoran, kalau dinginkan aja itu lebih parah menurut saya. Satu lagu itu, satu latihan ya cuma satu lagu. Ya ini berarti diulang berapa kali, nggak tahu. Makanya mereka kayak rapi banget ya, karena satu lagu itu diulang, satu latihan 2 jam misalkan, ya cuma lagu itu kok, nggak ada lagu yang lain. Ya cuman, ya saya nggak tahu, itu mungkin cocok buat mereka, nggak semuanya juga cocok buat kita. Ya itu kan yang mau saya sampaikan. Kalau kalian satu lagu itu tuh, terus yang lainnya nggak dilatih, mari gitu, bubar mana ya, bodoh aja lah. Gitu. Nah itu kan mereka melakukan itu karena kan timnya nggak ganti. Jadi kan ada beberapa lagu yang mereka tuh kayak bayangin udah berapa puluh tahun nyanyi ya lagu ini itu, aransemen ini itu. Ya loh ya, nggak perlu dilatih lagi. Cuma mereka akan melatih lagu yang baru aja. Kayak satu gitu. Tapi kan kalau kita kan, kalau misalnya saya nggak tahu pemain musiknya ada berapa. Apa ada timnya ganti-ganti kan? Cuman yang ini tadi kan. Nah itu kan, apalagi begitu ganti ya udah ganti kan. Nah itu kan harus diulang ya semua ya, paling nggak rapi, paling nggak nggak ada yang miss gitu kan. Kalau mereka kan betul-betul akan sangat very detail gitu, karena ya saya ganti-ganti pemain ini. Kalau saya di tempat yang baru juga ya enggak sedetail itu ya, semua kita latihannya satu. Nah saya gimana caranya kadang-kadang gini. Kenapa sekarang kayak gereja-gereja tuh terlihat rapi banget? Mereka tuh pakai sequencer. Jadi gini, katakanlah kalau misalkan mereka tuh udah rekam semuanya kayak NBC gitu ya. Ada tahu sequencer ya. Saya perlu membahasakan lagi atau kalian tahu sequencer? -1. Jadi gini, ada satu komputer. Satu komputer itu di play, isinya track rekaman keyboard, rekaman apa macam-macam, semua exactly seperti yang waktu mereka rekaman. Jadi tinggal play, misalnya nggak ada siapapun itu ya jalan dari penyanyi top. Jadi ya, maksudnya. Jadi itu makanya mereka rapi banget. Kalau kalian dengerin di YouTube, ya rapi, harus kayak rekaman, memang itu rekaman. Katakanlah nggak ada pemain bass ya, dinyalakan bass ya jalan, gitu. Istilahnya itu sequencer. Jadi betul-betul rekaman track per track. Ya kalau itu yang per track, ada yang cuman rekaman LR, audio stereo, isinya misalkan cuman brass section terus sama gitar sama apa. Jadi kadang-kadang itu ya main itu setengah epok kalau ada keluarga ya sudah penuh, nggak ada yang main pun itu sudah jalan. Itu kalau ngomong equipment yang sekarang itu lagi booming di gereja-gereja kayak gitu. Ya itu masih ke depan. Ya itu masih 3AB aja baru mulai, mereka baru mulai gereja. Ya. Jadi makanya saya selalu ngomong, saya pengen lihat dulu tempatnya seperti apa, karena nggak semua itu bisa diterapkan gitu.
kan enggak kan saya kalau misalkan ngasih ngobrol gitu nggak bisa ini harus pakai ayo nggak masuk akal gitu. Cari apa yang memang cocok. Oke? Ya. Kalau tadi saudara bilang pemain musiknya agak itu bisa juga. Cuman memang saya perhatikan itu memang ada beberapa yang ekspresinya ya gitu. Iya. Ya gitu. Jadi ya apa namanya ya bagus. Iya. Iya. Bukan soal dia termasuk juga saya pilih sih termasuk karena lagi lalu. Iya. Di apa ekspresi memang penting supaya jemaat juga bisa terbawa. Iya. Sosial juga kan gitu. Kalau di sini sudah ada orang Ambon itu gayanya itu ada style sendiri ya, dan gerakannya dilihat itu enak gitu. Jadi nggak cuma apa namanya ya. Atau maksudnya dengan ekspresi yang bisa juga oh iya ya iya kita ya ada beberapa cuma ya kok masalah kemudian mulai ekspor mereka Iya, ya pas kalau dibilang apakah berpengaruh ya pasti. Kayak saya tadi kepikiran sebuah solusi. Kalau dulu saya setel mereka video rekamannya. Jadi misalkan video rekaman ibadah itu kan biasanya ada di YouTube gitu kan. Kalau dulu, sekarang juga kan di live saya juga ada. Di HP juga saya suruh lihat mereka. Kamu lihat rekamanmu ibadahmu itu sendiri kamu lihat menurutmu kamu bagus atau enggak? Begitu. Kan itu yang paling gampang. Kalau menurutmu jelek ya berarti ada yang harus dirubah kan gitu. Ya akhirnya mereka latihan sendirilah apa dan lain-lain. Jadi mereka lihat evaluasi dirinya mereka. Nah kalau di sini nggak ada kamera yang memang setiap merekam ya dibentuk aja 1-2 orang yang hari itu memang mungkin bertugas memberikan evaluasi yang membangun ya bukan kritik yang menjatuhkan, tetapi evaluasi untuk memperbaiki. Misalkan jadi mananya, misalkan ada form gitu yang disepakati bersama ekspresinya lah atau harmonisasi penyanyinya misalkan gitu itu coba setiap ibadah selesai ya langsung dibicarakan, jangan ditunda lupa besar, mending langsung dibicarakan baik-baik ngomong kayak gini. Nah kalau evaluasi misalkan ekspresi apa itu kan ya harus lihat itu saran saya. Biasanya saya suruh gini, kalau penyanyi gampangnya penyanyi juga saya bilang kalau kamu ngerekam suaramu sendiri terus kamu apa ya? Kamu istilahnya gila ngono suaramu deh berarti apa sih salah? Lu ya toh. Lah kita penyanyi kalau kita ngerekam di handphone misalkan, saya sampai suruh mereka teman-teman di HP. Wes kalian gini, rekaman suaramu di handphone. Lek kalian dengerin terus kalian malah berarti harus orang yang salah. Iya loh, ini kan belajar loh. Kalau orang yang salah ini nggak benar. Karena itu yang saya lakukan dulu ketika saya merasa loh, ya tak belajar ini, tak dengerin, tak rekam lagi, tak dengerin lagi sampai saya merasa oh ini cukup oke. Gitu. Jadi memang mengevaluasi diri ya dari itu. Saya dengar suaranya, karena gini banyak penyanyi saya temukan kalau dengar suaranya sendiri itu takut. Jadi mereka nyanyi jauh, karena takut dengar suaranya gitu. Begitu nanti nyanyi rame-rame buat semangat nyanyi, semangat. Begitu solo berarti suara ini. Wah, saya bingung juga, kemana ngomong berarti sampai suara ini. Ya itu. Jadi ya belajarnya ya memang dari dengerin rekaman ini. Gitu. Sudah, nanti jadi membosankan kayaknya. Ya itu sih, itu masukan saya. Semoga teman-teman bisa berkembang.
Oh ya, on time penting. Ya, on time penting. Saya orang yang susah kalau pernah saya itu terlambat itu kayak kurang 10 menit itu baru datang. Kan misalnya telat bangun nih ya, telat bangun, terus saya ibadah jam 10, jam 7 datang jam 7 kurang 10 gitu. Terus gak bisa konsen, aku orang yang nggak bisa konsen. Kayak aku butuh setengah jam atau 40 menit untuk duduk dan menenangkan diri gitu. Ya entah sendiri, entah terus kita doa sama-sama, itu akan membuat kita lebih siap. Apalagi cuma satu. Kalau istilahnya teman-teman dulu kalau beberapa ibadah pertama tuh latihan, kedua baru ibadah beneran. Karena kadang-kadang itu kayak nggak on gitu. Memang kalau pagi itu nggak on. Saya mengakui kok. Iya, saya jujur. Kalau pagi itu, tapi ya gini, percayalah. Di setiap ibadah pasti ada yang diberkati. Nggak ada ibadah yang gagal tuh nggak ada. Kenapa saya tahunya gitu? Kenapa saya bisa akhirnya punya pemahaman dulu waktu awal-awal buka ibadah di ibadah setengah 2. Itu buat kita yang pelayanan itu ibadah yang paling horor dan mengantukkan. Kamu bayangin sudah 2 kali setengah 12 terus kita makan, nunggu, terus setengah 2 mulai. Itu saya sudah nggak tahu berapa kali kalau saya pelayanan setengah 2 itu kemana saya itu sudah nggak usah tanya saya, tanya Mira deh, teman saya tuh itu berulang kali dan kita tuh selalu merasa ya cuma setengah 2 itu sakno kayak cuma dapat sisa-sisa tenaganya kita. Istilahnya kita tuh ngantuk kok serius, beberapa kali hilang tuh aduh spreng pokoknya. Kok tuh nggak pernah jatuh dari ini, dari gue harus kontak sungguhan waduh serius terus tapi banyak orang yang saya temui beberapa kali. Datang itu setengah 2. Oh iya dah, iya lain beda ya. Iya kayak ngantuk tuh di kerja itu beda. Jadi kan itu kayak aku tahu lah Tuhan itu memang bekerja dengan cara ibadah itu yang Tuhan. Kita ini cuma kayak bilang kalau berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan itu didasarkan sama kelakuan kita, waduh, gak bisa. Jadi Tuhan memang beracara dan bertindak sama mereka. Banyak yang diberkati pada setengah 2, oh heran. Kita aja heran gitu, yang pelayanan ini heran gitu kan. Ya berarti karena Tuhan itu berdaulat dia bekerja. Maksudnya gak tergantung kita. Itu saran saya. Jadi teman kalau pelayanan layani langsung karena bagian kita. Tuhan gini, kalaupun kalian main-main, gitu, aku nggak menyuruh kalian main-main loh ya. Tapi kalaupun kita ini lagi main-main dalam pelayanan, percaya Tuhan tuh bekerja untuk jemaatnya. Jadi nggak ada tergantung kita. Sama walaupun waktu meninggalkan ini atau Mira meninggalkan ini, aku percaya Tuhan itu take care jemaatnya mereka. Jemaat Tuhan nggak ada hubungannya sama kita. Siapa kita? Itu penting. Menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan itu penting. Daripada kita menyadari, kamu aku kaiso, dan ibu. Dari itu, untuk spirit begitu, kalau nggak ada aku nggak bisa. Terima kasih sudah mendengar semua yang ocehan saya ini. Semoga memberkati kita semua. Amin. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kesempatan kami bertemu ini bukan suatu kebetulan. Percaya Tuhan yang merancangkan, percaya Tuhan yang merencanakan. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang, setiap pelayanmu, setiap pelayan pujian, apapun yang lain di tempat ini, sungguh-sungguh mereka punya hati untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Apa yang mereka lakukan hanya tertuju kepada Tuhan. Apa yang mereka buat pelayanan di tempat
buat berhasil, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi lebih dari semua. Kami mau lebih banyak jiwa boleh datang dan bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Kami tahu bahwa ada perkenanan Tuhan, ada kasih Tuhan di tempat ini yang akan mengubahkan kehidupan banyak orang. Hanya itu yang ingin kami lihat dalam pelayanan kami. Tuntunlah kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan. Amin. Terima kasih, berkati.